Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku, khususnya anak-anakku kelas 9 dimanapun kalian berada. Pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama membahas salah satu materi dalam pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks cerita inspiratif. Anak-anakku yang saya sayangi, pada masa pandemi ini kita senantiasa belajar menggunakan beberapa media pembelajaran yang bersifat online ataupun offline. Oleh karena itu, berikut akan saya jelaskan beberapa materi yang terkait dengan teks cerita inspiratif. Anak-anakku yang saya sayangi, pengertiannya bahwa cerita teks inspiratif itu merupakan bentuk prosa ya, yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau gambaran atau motivasi ya, kepada pembacanya. Jadi cerita ini karena terdiri dari dua kata, teks cerita dan inspiratif, yang paling penting di sini adalah cerita itu bisa memberikan inspirasi kepada orang lain untuk berbuat, untuk bersikap, untuk berperilaku sebagaimana yang dilakukan oleh tokohnya. Nah, cerita ini biasanya didasarkan atas pengalaman pribadi. Misalnya pengalaman di dalam mengatasi masalah tertentu, pengalaman di dalam menghadapi tantangan tertentu, sehingga orang lain kalau membaca cerita ini akan terinspirasi atau bisa mencontoh perbuatan apa yang dilakukan oleh tokohnya. Nah, intinya anak-anak bahwa cerita inspirasi ini cerita yang memberikan inspirasi, gambaran, motivasi sehingga mampu menimbulkan keinginan untuk melakukan atau berbuat sesuai apa yang ada di dalam cerita itu atau apa yang dilakukan oleh tokoh itu. Itu namanya cerita inspirasi. Baik, berikutnya anak-anakku, kalau kita bicara cerita inspiratif, tentu kita harus mengenal dulu struktur cerita itu. Struktur yang pertama anak-anak ini adalah orientasi. Dalam tahap ini anak-anak, kita atau pembaca itu dikenalkan dengan kondisi tertentu, misalnya mengenai tokohnya, mengenai latar belakang tokohnya, atau mengenai latar belakang cerita itu muncul. Jadi tahap ini adalah orientasi itu adalah tahap pengenalan cerita atau pengenalan tokoh yang ada di dalam cerita itu. Yang kedua, anak-anak itu merupakan rangkaian peristiwa. Dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Jadi disinilah anak-anak peristiwa itu mulai berkembang. Misalnya ada suatu permasalahan di dalam hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, sampai munculnya suatu permasalahan yang menjadi puncak dari suatu cerita itu. Nah, struktur yang kedua inilah yang dinamakan dengan rangkaian peristiwa. Artinya peristiwa itu mulai berkembang atau mulai berjalan. Yang ketiga anak-anak itu komplikasi. Komplikasi ini tahap puncak dari suatu permasalahan itu. Jadi pada tahap ini permasalahan yang ada dalam rangkaian peristiwa tadi sampai puncaknya. Puncaknya ya. Yang kemudian pada rangkaian ini masalah tersebut baru atau apa namanya pelaku itu memiliki ya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi setelah ada peristiwa apa yang berjalan, kemudian muncul masalah yang paling puncak, kemudian disinilah ada titik terang bahwa apa namanya pelaku itu bisa menyelesaikan atau menemukan jalan untuk mengatasi masalahnya. Yang keempat ada resolusi. Resolusi ini tahap penyelesaian masalah. Nah, peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada rangkaian peristiwa dan komplikasi itu dikendurkan atau diselesaikan ya pada tahap resolusi ini. Jadi kalau di komplikasi itu hanya ada satu masalah yang puncak, kemudian ada titik terang penyelesaiannya. Nah, di dalam tahap resolusi inilah masalah itu
bisa diselesaikan. Kemudian yang kelima anak-anak, ada koda. Koda ini sama dengan penutup. Ya, dalam tahap ini disampaikan kesimpulan, mungkin pesan-pesan ya yang akan disampaikan pembaca, pesan moral yang akan disampaikan. Kemudian ini disampaikan pada tahap ini. Ya, dan disinilah anak-anak muncul atau timbulnya satu masalah yang namanya inspirasi ya. Sehingga disinilah akan kelihatan apa yang akan bisa dijadikan inspirasi bagi pembacanya. Di dalam tahap koda inilah kita akan menemukan itu semuanya. Baik anak-anakku, ciri-ciri teks inspiratif itu diantaranya yang pertama, itu ada struktur ya, tadi sudah saya sampaikan, ada komplikasi, ada orientasi, komplikasi sampai pada koda, bukan kode ya, tapi koda. Kemudian yang kedua, anak-anakku, ini adanya tema. Memiliki tema yang spesifik, tema yang khusus, tema yang bisa menginspirasi. Misalnya bisa persahabatan yang menimbulkan satu permasalahan sehingga dapat diselesaikan secara bijaksana ya. Tentunya ini merupakan tema-tema yang menarik ya, permasalahan-permasalahan yang menarik bagi pembacanya. Kemudian yang ketiga anak-anak itu alur. Biasanya memang memiliki alur tertentu sehingga pembaca ini bisa memahami cerita yang disajikan. Jadi alur itu suatu jalan ceritanya. Jalan ceritanya itu bisa menarik, bisa menimbulkan empati, menimbulkan simpati ya. Ini alur ceritanya biasanya sangat menarik. Kemudian yang keempat anak-anakku, ini ada tokoh. Memiliki karakter yang unik, menarik, dicontoh atau diteladani bagi pembacanya. Namanya saja sudah teks inspiratif. Tentu ini tokoh-tokohnya itu bisa menginspirasi baik perkataannya, baik perilakunya, baik cara penyelesaian masalahnya. Ini tokoh ini sangat menarik, sangat menginspirasi bagi pembacanya. Kemudian berikutnya anak-anakku ada kesan. Kesan ini umumnya ya menceritakan kisah kehidupan tokoh dengan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Artinya begini ya anak-anak, kalau kita membaca sebuah cerita, kemudian ada perilaku, ada cara penyelesaian masalahnya yang diselesaikan secara unik, ini akan menimbulkan kesan tersendiri. Maka orang setelah membaca ini dia akan berkomentar, wah ini tokohnya sangat bagus, wah ini penyelesaian masalahnya secara sistematis, ini penyelesaiannya secara bijaksana dan seterusnya. Ada kesan yang ditimbulkan dari cerita inspiratif. Kemudian berikutnya anak-anakku, isi cerita. Ini biasanya tentang seseorang ya atau sesuatu yang menginspirasi siapa saja. Jadi ceritanya ini merupakan satu gambaran ya penyelesaian masalah tertentu, perilaku tertentu yang seakan-akan setelah kita membaca itu kita akan dalam hati kita itu akan muncul suatu perasaan ingin mencontoh, ingin bersikap seperti pelakunya. Ini isinya sangat menarik ya, yang bisa menginspirasi siapa saja yang membacanya. Baik, yang kemudian ada pesan. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Tentu ini sangat tergantung pada isi sebuah cerita itu. Atau katakanlah pesan ini adalah sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis ya kepada pembaca. Pesan ini tentunya akan berbeda ya bagi seorang penulis. Kadang-kadang kita melihat siapa yang membaca, maka disitulah pesan itu akan muncul. Kalau misalnya kepada anak remaja, tentu ini ada pesan-pesan yang khusus. Cerita-cerita itu inspirasinya itu bisa meningkatkan kemampuan tumbuh kembang seorang remaja.
kalau orang tua misalnya bagaimana kita menjaga pola hidup yang baik. Itu adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Baik, berikutnya anak-anakku, unsur-unsur cerita inspiratif itu diantaranya yang pertama, temanya. Tema itu gagasan ya, ide pikiran utama ya sebagai dasar untuk menulis cerita. Ini unsur-unsur ini sangat penting ya, seperti halnya satu cerita-cerita yang cerita-cerita sastra yang lain. Ini merupakan unsur-unsur intrinsik yang bisa kita lihat dari sebuah cerita itu. Yang pertama memang temanya. Untuk menjadikan inspiratif, tentu kita memilih sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi, memilih suatu cerita yang bisa mampu memotivasi seseorang untuk berperilaku, berbuat, berkata. Ini tentunya akan sangat tergantung kepada siapa nanti yang akan membacanya. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh ini adalah individu rekaan. Ya, kalau itu misalkan dari pengalaman pribadi, tentu ini kita mengambil satu tokoh-tokoh yang imajiner ya, tokoh-tokoh yang tidak sebenarnya, karena namanya saja sudah cerita. Kemudian penokohannya ini menyajikan watak atau penciptaan citra tokoh dalam cerita, ya. Jadi ada tokoh yang menarik, ada sikap, perilaku, tindakan, kemudian karakter yang menarik dari tokohnya. Sehingga nanti cerita itu bisa menjadi inspirasi bagi pembacanya. Kemudian alurnya. Nah, alur ini jalinan cerita jalinan peristiwa ya yang memperlihatkan kepaduan hubungan antara sebab dan akibat tokoh satu dengan yang lain tema. Jadi alur ini adalah jalan cerita. Bagaimana sebuah cerita itu menarik, maka ini sangat tergantung pada jalinan alur cerita itu sendiri di dalam cerita itu. Sehingga peristiwa satu dengan yang lain ini akan sangat padu ya di dalam suatu cerita itu, sehingga alur cerita itu sangat sangat menentukan sebuah cerita itu bisa menjadi hidup ya, dan bisa menginspirasi pembacanya, tentunya itu semacam itu. Kemudian berikutnya sudut pandang. Sudut pandang diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa itu. Misalnya bisa saja menggunakan nama yang disesuaikan dengan karakter daerahnya, penyebutan nama sesuai dengan kondisi misalnya remaja. Kalau misalnya sudut pandang, misalnya saya ingin menyampaikan pesan itu kepada seorang anak, tentu kita akan membuat tokoh-tokoh atau sudut pandang, menyebut tokoh-tokoh atau sudut pandang itu ya sesuai dengan anak itu ya. Tapi kalau dengan tujuan saya itu membuat cerita inspirasi itu, pesan yang akan saya sampaikan itu kepada orang yang sudah berkeluarga, tentu juga akan berbeda sudut pandangnya ya. Ini juga sangat berpengaruh. Berikutnya anak-anak itu amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembacanya. Jadi sebagaimana saya sampaikan, cerita itu amanatnya apa? Pesannya itu akan disampaikan kepada siapa? Ini sangat penting karena apa? Karena cerita itu akan menginspirasi kepada siapa. Ya, misalnya saya akan memberi satu inspirasi bagaimana menyelesaikan cara konflik dalam keluarga. Tentu ini amanat ini akan saya kemas sedemikian rupa sehingga bagi orang-orang yang berkeluarga akan bisa menerima itu. Kemudian bagaimana cara, misalnya saya ingin menyampaikan pesan kepada seorang anak agar berbakti kepada orang tua, maka disitulah pesan atau amanat itu akan saya sampaikan dan saya akan kemas, baik mulai dari tema, tokoh, sudut pandang, sehingga amanat itu akan tersampaikan. Berikutnya latar cerita. Nah, latar ini juga sangat mendukung, merupakan unsur cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, ya, kapan peristiwa. Nah, latar ini anak-anak, ini bisa kalau kalian pelajari di materi ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana ya.
Ini sangat menentukan. Contohnya begini, kalau misalnya saya akan memberikan satu inspirasi kepada anak-anak bagaimana dampak penggunaan gadget misalnya, maka latarnya pun juga harus saya pilih yang sesuai. Kemudian di mana itu? Ya. Kalau misalkan saya bawa anak-anak ke pegunungan, ya nggak mungkin. Saya akan mengambil latar di gunung, itu nggak akan mungkin ketemu. Karena apa? Kehidupan yang akan saya sajikan dalam cerita itu adalah kehidupan yang milenial. Sementara kalau di gunung, sinyal aja sulit, nggak mungkin cerita itu akan tampak. Begitu juga anak-anak, kalau misalnya eh, saya akan menyampaikan pesan kepada orang-orang yang sudah tua, maka saya akan mengambil latar yang berbeda dengan tempat-tempat milenial yang sekarang ini, misalnya dengan membawa gadget, suasananya apa namanya riuh-riuh, nggak mungkin semacam itu. Tentu kita akan memilih latar tempat yang sesuai. Baik anak-anakku, berikutnya ada ciri kebahasaan. Ada beberapa ya, ciri kebahasaan ini sebenarnya merupakan kekhasan bahasa atau bahasa-bahasa yang digunakan di dalam satu cerita inspirasi. Ya, jadi ciri kebahasaan itu antara cerita, antara teks yang satu dengan yang lain tidak sama, ya tergantung kepada teks itu sendiri. Dan ini pun juga tidak baku, artinya tidak baku itu boleh ada, boleh tidak. Dan juga mungkin apa yang saya sampaikan itu juga belum tentu ada semua atau mungkin tidak ada. Jadi boleh jadi ya. Tetapi ini hanya sebagai satu indikator saja beberapa ciri kebahasaan yang ada dalam cerita inspiratif. Contohnya begini anak. Yang pertama, menggunakan kata keterangan jelas ini misalnya ada di, ke, dari atau waktu ya, keterangan waktu, kapan, di mana, besok, kemarin, lusa. Ini merupakan ya kata-kata yang biasa ya yang sering digunakan di dalam suatu cerita ya. Jadi menggunakan kata keterangan. Berikutnya menggunakan konjungsi. Konjungsi itu uh, apa namanya menghubung ya, yang menghubungkan dua lebih termasuk kalimat yang sama. Ya, misalnya menggunakan kata serta, tetapi, melainkan, padahal. Ini kan juga biasa ya di dalam satu komunikasi lisan yang kita apa namanya kita lakukan setiap hari. Nah, tetapi di dalam cerita inspiratif itu biasanya memang mengandung kata itu walaupun tidak mesti ya, tetapi bisa jadi ada. Kemudian berikutnya anak-anakku mengandung konjungsi tadi kalau tadi konjungsi koordinatif ya, ini menghubungkan dua atau lebih termasuk kalimat yang sama pentingnya kalau ini menggunakan konjungsi subordinatif. Konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih klausa ya tidak memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya sejak ya, kata sejak kata dengan menggunakan apa namanya sebagai konjungsi waktu menggunakan kata sejak. Sejak kapan dia datang? Menggunakan konjungsi subordinatif alat ya. Misalnya dia apa namanya membaca menggunakan media atau dia menulis dengan menggunakan gadget dan seterusnya. Itu menggunakan contoh menggunakan konjungsi subordinatif. Berikutnya anak-anak mengandung kalimat yang setara. Yang jelas ini sudah kalian pelajari di kelas 7 ya kalau salah itu mengenai kalimat majmu. Jadi ada kalimat tunggal, kemudian ada kalimat majmu. Jadi kalau kalimat tunggal yang jelas ya hanya terdiri satu pokok ya. Kemudian kalau di dalam kalimat majmu yang setara atau kalimat yang setara ini terdiri atas beberapa kalimat yang derajat dan kedudukannya sama atau sederajat ya maksudnya begitu. Kemudian berikutnya mengandung kalimat majmuk bertingkat. Boleh jadi ya, boleh jadi dalam cerita itu menggunakan kalimat majmuk bertingkat. Nah, indikatornya anak-anak ya, kalau di dalam bertingkat ini bisa menggunakan kata akan tetapi. Contoh kalimatnya akan tetapi dia sadar bahwa dia tidak mungkin seperti Tina. Nah, ini contoh penggunaan kata kalimat majmuk yang bertingkat. Kemudian yang keenam anak-anak mengandung majas. Nah, sebuah cerita inspiratif atau cerita apapun lah ya, cerita apapun itu biasanya menggunakan
pilihan-pilihan kata yang mengandung majas. Ini untuk apa? Yang jelas ini digunakan agar bisa memberikan daya tarik tersendiri bagi pembacanya. Misalnya ada kata majas metafora, ya misalnya kemauannya keras seperti batu. Nah, ada beberapa juga menggunakan majas-majas yang lain. Jadi tidak hanya majas metafora saja, tapi bisa jadi menggunakan majas yang lain. Ini tentu perlu kita dalami dan kita analisis berdasarkan satu teks cerita inspiratif yang ada, sehingga kita nanti akan menemukan unsur kebahasaan di sana. Sekali lagi bahwa ciri kebahasaan ini merupakan contoh atau kekhasan bahasa. Kebiasaan seseorang menggunakan bahasa itu di dalam cerita itu seperti apa, ya. Jadi ini akan tetap akan berbeda satu dengan yang lain. Tinggal bagaimana kita menganalisis satu karya itu dilihat dari unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks itu sendiri. Baik anak-anakku, begini. Yang terakhir ini cara menyusun sebuah teks cerita inspiratif. Yang pertama anak-anak, kita harus memilih, namanya saja inspiratif, itu bisa menginspirasi, bisa menjadi contoh teladan, maka kita harus yang pertama memilih tema yang menarik dan sesuai. Ingat, jadi memilih tema yang menarik dan sesuai. Artinya apa? Kalau menarik itu dalam arti penerimaan seseorang itu sangat tergantung pada orang itu. Contohnya kita akan menulis itu dengan pesan yang kita sampaikan kepada remaja tentu berbeda dengan orang yang sudah berkeluarga atau mungkin orang yang sudah tua. Temanya harus kita sesuaikan dulu. Kira-kira kita akan menyampaikan pesan itu kepada siapa? Menariknya itu nanti berdasarkan tujuan pesan itu kita sampaikan. Kadang menarik buat remaja, tetapi belum tentu menarik bagi orang tua. Nah, ini temanya harus menarik, disesuaikan dengan siapa yang akan membacanya. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita memilih tokoh dan menentukan penokohannya. Sebuah cerita inspiratif itu sangat tergantung kepada tokoh dan penokohannya. Bagaimana seseorang itu bisa menginspirasi kalau misalnya seseorang itu tidak mempunyai karakter yang baik. Bagaimana seseorang itu akan bisa menjadi contoh kalau perilakunya tidak baik. Maka kita pilih satu tokoh yang nantinya mampu menginspirasi orang lain. Kemudian yang ketiga ini membuat kerangka. Anak-anakku untuk membuat sebuah tulisan tentu tidak sekali jadi ya. Kita memerlukan satu tahapan-tahapan. Mungkin saat ini kita harus menyusun kerangka. Nah, dari kerangka itulah maka kita harus menentukan apa temanya dulu, kemudian tokohnya seperti apa. Kita buat sketsa atau draft ya. Kita buat sketsa atau draft sehingga kalau kita kita mengembangkan pada suatu saat kita ingat pekerjaan kita akan menyusun itu nanti, maka kita akan ingat sampai apa ya kemarin gitu. Nah, maka ini kerangka ini penting agar apa? Agar kita bisa mengembangkan itu sesuai dengan kerangka yang dimulai dari orientasi, peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi kerangka ini tentu sangat penting karena ini merupakan draft yang akan kita kembangkan menjadi sebuah cerita yang utuh. Sekali lagi, sebuah cerita tidak akan selesai dalam satuan waktu. Jadi boleh jadi cerita itu nanti kita buat dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan bulanan ya. Kalau ceritanya itu sangat panjang. Berikutnya anak-anakku mengenai pengembangan. Nah ini, setelah kerangka itu jadi, maka kita bisa mengembangkan cerita itu sesuai dengan kerangka yang kita buat berdasarkan struktur ceritanya. Ya, kita kembangkan apa yang perlu kita tampilkan di dalam tokoh itu kita kembangkan. Apa yang kita perlu kembangkan dari munculnya peristiwa, kita tulis dengan bahasa-bahasa yang
mudah kita pahami. Ini pun juga belum bisa dijadikan pedoman sekali jadi. Jadi bisa jadi pengembangan cerita mulai dari orientasi nanti bisa dikembangkan sehingga bisa menjadi sebuah gambaran awal tentang suatu cerita itu. Tahap pengenalannya begitu detail sehingga orang itu akan bisa menarik. Berikutnya anak-anakku yang kelima itu data dan informasi. Mengumpulkan data ya dan informasi yang bisa memperkuat cerita sehingga bernilai inspiratif. Nah, begini anak-anak, untuk membuat sebuah karakter seseorang tentu kita harus mengumpulkan sama-sama menyelesaikan suatu masalah. Ketika dia menemukan beberapa data, beberapa informasi yang banyak sehingga orang itu akan bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara yang bijaksana. Pola pikir para pelakunya ini ya kita harus menggali informasi. Kalau orang yang inspiratif itu harus bersikap seperti apa, datanya seperti apa, kita perlu gambaran seperti apa, kita perlu membaca orang yang banyak inspiratif atau yang menginspirasi orang lain itu apa yang akan dilakukan. Data-data itu harus kita kumpulkan sebanyak mungkin sehingga nanti akan memperkuat baik itu kerangkanya, karakter tokohnya dan penokohannya maupun di dalam penyelesaian suatu masalah. Ini sangat penting ya. Yang keenam anak-anak itu bisa editing perevisian. Nah, disinilah anak-anak yang paling penting yang perlu kita perhatikan proses editing atau perevisian ya dengan memperhatikan bahasa yang kita gunakan itu sangat penting. Dan disinilah bisa kita tambah, bisa kita kurangi, bisa kita perbaiki tulisannya, bisa kita sesuaikan bahasanya, bisa kita kembangkan kita tambahi dengan gaya bahasanya, kita bisa menggunakan bahasa yang baik, kita bisa menggunakan bahasa yang komunikatif. Proses editing dan perevisian ini sangat penting. Nah, dengan cara mulai dari penentuan tema sampai proses editing ini, kalau kita buat satu konsep di dalam menulis cerita, maka ya saya yakin ini akan menjadi sebuah cerita yang inspiratif. Karena apa? Karena itu tadi kita tidak bisa sekaligus kita buat hari ini dan kita jadikan sebuah cerita, tetapi kita melalui tahapan-tahapan ini sehingga pada akhirnya kita bisa mengedit atau merevisi sebuah tulisan sebelum kita publikasikan, sebelum kita baca di tempat umum atau sebelum kita serahkan kepada penerbit untuk diterbitkan. Proses editing ini sangat panjang dan waktu lama, ya. Anak-anakku yang saya sayangi, mungkin itu beberapa materi ya yang terkait dengan cerita inspiratif. Tentunya semuanya akan berpulang kepada kita di dalam menulis sebuah cerita yang akhirnya ya nanti anak-anak sebuah tulisan itu akan bisa memberikan gambaran dan bisa menginspirasi kepada orang lain. Karena apa? Tulisan yang baik bukan tulisan yang tidak bermakna, tapi tulisan yang bisa membawa manfaat bagi orang lain, bisa menginspirasi bagi orang lain, apapun tulisannya. Apakah itu cerita, apakah itu puisi, apakah itu tulisan ilmiah, tentu ini akan sangat bermanfaat jika itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tiada yang terbaik dalam hidup ini kecuali memberi manfaat bagi sesama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.